Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanra Febrianti. Saya dari jurusan Akuntansi Universitas Andalas dengan nomor BP 1810531018. Nah, di sini saya nggak hanya sendirian. Saya ditemani sama teman saya. Perkenalkan, nama saya Anastasia Putri dari jurusan Akuntansi Universitas Andalas dengan nomor BP 1810531001. Nah, teman-teman, jadi kami berdua ini akan membahas tentang manajemen kontrol alternatif and their effect control, tightness or looseness, and direct and indirect control system, and designing and evaluation management control system. Pertama, kita akan membahas ketatnya sistem pengendalian. Sebelum kita mengetahui apa saja pembagian dari ketatnya sistem pengendalian ini, kita akan membahas konsep dari ketatnya sistem pengendalian. Ada manfaat sistem pengendalian manajemen, memungkinkan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai sehubungan dengan apa yang diharapkan jika sistem pengendalian manajemen sesuai dengan fungsinya. Nah, sistem pengendalian manajemen yang lebih ketat seharusnya memberikan jaminan bahwa karyawan bertindak sesuai dengan kepentingan organisasi. Setelah kita mengetahui konsep dari ketatnya sistem pengendalian, selanjutnya pembagian dari ketatnya sistem pengendalian. Yang pertama, ketatnya pengendalian hasil. Yang kedua, ketatnya pengendalian tindakan. Dan yang ketiga, ketatnya pengendalian personel atau budaya. Sistem pengendalian hasil dikatakan ketat ketika dimensi hasil yang diinginkan harus sesuai dengan tujuan organisasi yang sebenarnya meliputi target kinerja harus spesifik. Hasil yang diinginkan harus secara efektif dikomunikasikan dan diinternalisasikan oleh karyawan yang sifatnya sedang dikendalikan. Seperti spesifikasi, kesesuaian, komunikasi dan internalisasi, dan kelengkapan. Untuk pengukuran kinerja pengendalian hasil yang ketat juga tergantung pada kecukupan pengukuran kinerja yang digunakan. Sistem pengendalian hasil yang diperlukan untuk menerapkan pengendalian yang ketat itu memerlukan semua kualitas pengukuran yang tinggi. Selanjutnya, ketatnya pengendalian tindakan atau tight action control. Secara keseluruhan, sistem pengendalian tindakan didesain untuk memungkinkan bagi karyawan untuk terus-menerus terlibat dalam semua tindakan yang penting untuk keberhasilan operasi dan tidak akan terlibat dengan tindakan yang merugikan perusahaan. Ketatnya pengendalian tindakan terbagi atas 6. Yang pertama, pembatas perilaku. Yang kedua, kajian pertindakan. Yang ketiga, akuntabilitas tindakan. Yang keempat, definisi tindakan. Yang kelima, pelacakan tindakan. Dan yang terakhir, penguat tindakan. Pembatas perilaku, baik fisik maupun administrasi, dapat menciptakan pengendalian yang ketat dalam beberapa bidang pada suatu organisasi. Selanjutnya, kajian pertindakan. Kajian pertindakan ketat pada bagian melibatkan alokasi sumber daya yang besar karena banyak investasi yang tidak mudah dibatalkan dan dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Kajian pertindakan yang ketat itu melibatkan pengawasan formal rencana bisnis. Selanjutnya, akuntabilitas tindakan. Pengendalian akuntabilitas tindakan menciptakan pengendalian ketat, seperti halnya pengendalian hasil yang ketat. Pengendalian akuntabilitas tindakan tergantung pada karakteristik definisi tindakan yang diinginkan, tidak diinginkan, efektivitas sistem pelacakan tindakan, dan penguatan atau imbalan yang diberikan. Selanjutnya, definisi tindakan. Untuk mencapai pengendalian akuntabilitas tindakan yang ketat, definisi tindakan harus sesuai secara spesifik dan dikomunikasikan dengan baik terlengkap. Selanjutnya, pelacakan tindakan. Pada sistem pengendalian akuntabilitas dapat dibuat lebih ketat dengan cara meningkatkan efektivitas sistem pelacakan tindakan. Terakhir, penguatan tindakan. Pengendalian didesain dengan maksud membuat imbalan atau hukuman terhadap karyawan yang terlibat. Secara umum maknanya bervariasi secara langsung dengan ukuran penguatan. Ketika imbalan atau intensif merupakan bentuk umum dari penguatan yang diberikan oleh perusahaan dalam menetapkan pengendalian hasil, hukuman adalah hal umum dalam penetapan pengendalian tindakan karena hukuman tersebut
sering melibatkan pelanggaran karyawan terhadap peraturan dan prosedur. Dan jenis ketatnya sistem pengendalian yang terakhir, yaitu ketatnya pengendalian personel atau budaya. Pada beberapa situasi, sistem pengendalian manajemen didominasi oleh pengendalian personel atau kultural yang ketat. Dalam organisasi sosial dan volunteer, pengendalian personel budaya itu menunjukkan jumlah pengendalian yang signifikan, sebagaimana kebanyakan volunteer yang sangat puas hanya dengan melakukan kebaikan, sehingga termotivasi untuk melakukannya dengan baik. Pengendalian personel atau kultural yang ketat juga ada pada bisnis yang berorientasi laba, dan pengendalian kultural seringkali lebih stabil. Selanjutnya, kita akan membahas biaya sistem pengendalian. Sistem pengendalian manajemen memberikan satu manfaat pokok, yaitu probabilitas yang lebih tinggi sehingga karyawan akan mencapai tujuan perusahaan. Manajer terkadang bersedia menggunakan biaya langsung out of pocket untuk memperoleh manfaat. Namun, manajer juga harus memperhatikan hal lain seperti biaya yang tidak langsung yang terkadang lebih besar daripada biaya langsung. Saya, Anastasia Putri, akan melanjutkan pembahasan mengenai biaya sistem pengendalian. Biaya sistem pengendalian terdiri atas dua biaya, yakni biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung sistem pengendalian manajemen mencakup seluruh biaya moneter yang dibutuhkan untuk mendesain dan mengimplementasikan sistem pengendalian manajemen. Selanjutnya, biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung dapat dikurangi oleh biaya langsung pengendalian yang disebabkan oleh sejumlah efek samping yang merugikan, termasuk pemilihan perilaku, gamesmanship, penundaan pekerjaan, dan perilaku negatif. Di dalam perubahan perilaku terdapat 3 bagian, yakni yang pertama adalah perubahan perilaku dan pengendalian hasil. Di dalam sistem pengendalian hasil, perubahan perilaku terjadi ketika suatu organisasi menetapkan perangkat pengukuran yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi yang sesungguhnya. Kedua, perubahan perilaku dan pengendalian tindakan. Perubahan perilaku juga dapat disertai pengendalian tindakan. Satu bentuk perubahan yang berhubungan dengan pengendalian tindakan terkadang merujuk sebagai means-ends inversion, yang berarti bahwa karyawan memerhatikan apa yang mereka lakukan atau means, tetapi mengabaikan apa yang akan mereka capai atau ends. Yang ketiga, perubahan perilaku dan pengendalian personal atau kultural. Perubahan perilaku juga dapat disertai pengendalian personal atau pengendalian kultural. Perubahan perilaku dapat muncul dari perekrutan karyawan yang salah satu atau dari pelatihan yang tidak mencakupi. Efek samping yang merugikan lainnya ialah gamesmanship, di mana gamesmanship merupakan tindakan yang dilakukan pegawai agar indikator kinerjanya terlihat tinggi meskipun secara ekonomis tidak ada efek pada organisasi. Gamesmanship merupakan efek buruk yang dapat diketahui pada pengendalian hasil dan tindakan. Pada gamesmanship terdapat 2 hal. Yang pertama, menciptakan sumber daya slack. Slack merupakan konsumsi sumber daya perusahaan oleh pekerja yang melebihi apa yang dibutuhkan, yaitu konsumsi sumber daya oleh karyawan yang tidak dapat dibenarkan begitu saja dalam hal kontribusinya terhadap tujuan perusahaan. Upaya yang dilakukan adalah dengan menyepakati target yang dapat dicapai, yaitu target yang sengaja direndahkan dibandingkan dengan perkiraan masa depan yang disebut budget slack. Selanjutnya, manipulasi data. Manipulasi data melibatkan pemalsuan indikator pengendalian. Manipulasi data terdiri atas 2 bentuk dasar, yaitu pemalsuan dan manajemen data. Pemalsuan melibatkan pelaporan data yang salah dalam artian bahwa data dapat diubah. Sedangkan manajemen data melibatkan beberapa tindakan yang diambil untuk mengubah hasil laporan, seperti jumlah penjualan, laporan pendapatan, atau rasio utang atau saham, serta memberikan keuntungan ekonomis yang tidak nyata pada perusahaan dan bahkan terkadang menyebabkan kerugian. Efek samping selanjutnya ialah penundaan pekerjaan. Penundaan pekerjaan seringkali menjadi konsekuensi yang tidak dapat dihindarkan dari jenis kajian penindakan dan beberapa bentuk ketidakleluasan perilaku. Namun, penundaan lain yang disebabkan oleh pengendalian lebih besar. Efek samping yang merugikan yang terakhir ialah perilaku negatif. Perilaku negatif dapat terdiri atas 2, yakni perilaku negatif yang disebabkan oleh pengendalian hasil serta perilaku negatif yang ditimbulkan dari pengendalian tindakan.
Materi selanjutnya mengenai desain dan evaluasi sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen tidak dapat dinilai atau dievaluasi tanpa adanya pemahaman mengenai keinginan perusahaan yang dilakukan oleh karyawan. Pemahaman yang lebih baik mengenai tujuan dan strategi menghasilkan seperangkat alternatif pengendalian yang lebih besar, memberikan kesempatan yang lebih baik untuk mengaplikasikan segala alternatif secara ketat, memperkecil kesempatan timbulnya perubahan masalah perilaku. Pada materi ini dijelaskan mengenai hasil pengendalian, di mana terdiri atas pengendalian personel atau kultural sebagai sebuah pertimbangan awal, keunggulan dan kelemahan pengendalian tindakan, serta keunggulan dan kelemahan pengendalian hasil. Pertama, kita akan membahas mengenai pengendalian personel atau kultural sebagai sebuah pertimbangan awal. Dalam memutuskan berbagai alternatif pengendalian manajemen tentunya harus memulainya dengan mempertimbangkan apakah pengendalian personel atau kultur akan memadai. Pengendalian personel atau kultur lebih banyak menjadi pertimbangan pertama. Hal ini dikarenakan pengendalian tersebut relatif memiliki sedikit akibat yang merugikan dan relatif memiliki biaya yang rendah. Selanjutnya kita akan membahas tentang keunggulan dan kelemahan pengendalian tindakan. Keunggulan dari pengendalian tindakan yang pertama merupakan pengendalian terbaik karena pengendalian tindakan berhubungan secara langsung. Kedua, jika pengendalian tindakan sendiri dinilai sudah mencukupi, tidak perlu lagi memantau hasil. Dan yang ketiga, pengendalian tersebut meningkatkan kemampuan untuk memprediksi suatu tindakan dan mengurangi jumlah aliran informasi antar perusahaan yang terkoordinasi. Selanjutnya, kelemahan dari pengendalian tindakan yang pertama adalah sebagian besar pengendalian tindakan juga sering mematahkan kreativitas, inovasi, dan ekspresi. Kedua, akuntabilitas tindakan khususnya dapat menyebabkan kecerobohan. Ketiga, pengendalian tindakan seringkali menimbulkan pengaruh negatif. Dan beberapa pengendalian tindakan khususnya yang memerlukan kajian tindakan biayanya cukup mahal. Materi terakhir ialah mengenai keunggulan dan kelemahan pengendalian hasil. Keunggulan dari pengendalian hasil yang pertama ialah pengendalian hasil dapat menjadi pengendalian yang efektif bahkan ketika kurangnya pengetahuan mengenai tindakan yang diinginkan. Kedua, perilaku karyawan dapat dipengaruhi bahkan ketika mereka memperoleh otonomi yang signifikan. Ini sangat diinginkan ketika dibutuhkan kreativitas. Dan yang ketiga, dibandingkan dengan beberapa bentuk pengendalian tindakan, biayanya relatif murah. Pengukuran kinerja seringkali dilakukan karena alasan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pengendalian manajemen. Sedangkan kelemahan dari pengendalian hasil yang pertama ialah hasil pengukuran biasanya memberikan indikasi yang kurang sempurna atau apakah tindakan yang diambil sudah tepat ketika pengukuran gagal untuk memenuhi suatu kualitas pengukuran yang baik. Yang kedua, hasil dipengaruhi oleh apapun selain keterampilan dan usaha karyawan itu sendiri. Dan yang terakhir, tidak semua karyawan suka diperintah untuk memberikan hasil yang mereka anggap sesuai. Sekian pembahasan dari kelompok kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.